Oke, saya izin share screen. Maaf, saya absen dulu deh. Aisyah, Aisyah Asadiah, Aisyah Asadiah. Oke, tidak hadir. Ananda Permata, Ananda Permata. Oke, tidak hadir. Arsi, Hadir Ibu. Arsi. Oke, Arsi hadir. Hadir Ibu. Ya, Asri, Asri, Asri tidak hadir. Davina, Hadir Ibu. oke. Desinta, Hadir Ibu. Desinta. Desi, Desi, oke, Desi tidak hadir. Dewi Ashasna, Hadir Ibu. oke. Dian, Hadir Ibu. oke. Zalfa, Zalfa, Zalfa tidak ada. Gita, Assalamualaikum Ibu Hadir Asri Ibu. hadir. Gita, Hadir Ibu. oke. Hasna, Hadir Ibu. Herliani, Hadir Ibu. Iqmal, Hadir Ibu. oke. Ilma, Hadir Ibu. oke. Jihan, Hadir Ibu. Karina, Hadir Ibu. Nabila, Hadir Ibu. Nadia, Hadir Ibu. Nadia Salwa, Hadir Ibu. oke. Nazfa, Hadir Ibu. Naura, Hadir Ibu. oke. Nayarani, Nayarani, Alpa, Naila, Hadir Ibu. Nurin, Hadir Ibu. Isti, Hadir Ibu. Raisya, Hadir Ibu. Reza Akbar, Reza, Reza, Reza Alfa, Rionaldo, Hadir Rio, Ibu. oke. Rita, Hadir Ibu. Salma, Hadir Ibu. Sarah, Hadir Ibu. Sylvia, Hadir Ibu. Sylvia, Siva, Hadir Ibu. Tahza, Hadir Ibu. Tiara, Hadir Ibu. Venus, Hadir Ibu. Fiona, Hadir Ibu. Windiatul, Hadir Windiatul, Ibu. Jakiatun, Hadir Ibu. Jaskia, Jaskia, Bu. oke, Jaskia tidak ada ya. Ibu maaf Aisyah hadir. Maaf sebelumnya Asri hadir. Hadir Ibu. Oke, saya absen yang kelas A sekarang. Ibu maaf Asri hadir.
Ibu mohon maaf, Ananda juga hadir. Ibu mohon maaf izin konfirmasi Zalfa hadir. Ibu mohon maaf, Desi hadir. Ibu Ibu izin mohon konfirmasi. Ya, saya absen kelas A ya. Kelas A. Adelia. hadir Ibu. Oke. Anastasia. Hadir Ibu. Oke. Anissa. Hadir Ibu. Anissa Salsabila. Hadir Bu. Asila. Hadir Ibu. Asila. Hadir Ibu. Oke. Aulia. Hadir Ibu. Oke. Aura. Hadir Ibu. Azahra. Hadir Ibu. Bunga. Hadir Ibu. Dia. Hadir Ibu. Dian. Hadir Ibu. Dinar. Hadir Ibu. Oke. Evita. Hadir Ibu. Elena. Hadir Ibu. Gendis. Hadir Ibu. Oke. Hanifa. Hadir Ibu. Hidiati. Hadir Ibu. Kesha. Hadir Ibu. Keiza. Hadir Ibu. Kika. Hadir Ibu. Misya. Hadir Ibu. Muhammad Arya. Muhammad Arya. Hadir Ibu. Nadia. Hadir Ibu. Narina. Hadir Ibu. Naura. maaf. Hadir Ibu Naura. Kelewat. Naila. Hadir Ibu. Naila Fika. Hadir Ibu. Nazma. Hadir Ibu. Neina. Hadir Ibu. Nindya. Hadir Ibu. Pratiwi. Hadir Ibu. Raka. Hadir Ibu. Ratu. Hadir Bu. Rezal. Hadir Ibu. Riris. Hadir Ibu. Risna. Hadir Ibu. Sheila. Hadir Ibu. Sofa. Hadir Ibu. Syahla. Hadir Ibu. Sira. Hadir Ibu. Tarisa. Hadir Ibu. Yunia. Yunia. Yunia Alpa. Yunia. Hadir Bu. Oke. Ibu, mohon maaf, izin konfirmasi Nadia Robiatul kelewat.
Oh, nanti. Halo, kenapa sih? Ya, saya izin untuk share materi kita hari ini ya. Jadi karena eh, distribusi obat kalau sesuai dengan RPS itu adalah distribusi obat di dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit ya. Untuk itu saya akan share dulu. Kalau yang rumah sakit sebenarnya PPT-nya sudah pernah saya share ya di Edlink pada saat mata kuliah eh, farmasi rumah sakit ya. Tetapi memang belum dijelaskan secara eh, lugas terkait dengan distribusi obat di rumah sakit ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan ya, tetapi saya akan share dulu untuk distribusi obat secara umum ya, termasuk di dinas kesehatan dan puskesmas. Bentuknya sudah dalam bentuk slideshow. Sudah, Ibu. Ibu. Oke. Jadi distribusi sediaan farmasi, Alkes dan BMHP itu secara umum mengikuti CDOB ya. Jadi patokannya adalah CDOB atau cara distribusi obat yang baik ya. Cara distribusi obat yang baik ini definisinya adalah eh, cara distribusi atau menyalurkan obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi, penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Jadi, yang didistribusikan itu bukan hanya sediaan obat, tetapi bahan baku juga, khususnya untuk distribusi obat dari distributor ke rumah sakit ya. Nah, untuk manajemen keabsahan dan mutu obat, agar obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang aman, efektif, dan dapat digunakan sesuai indikasinya, maka obat ini, ya, tujuan ini untuk menjamin agar produk obat tidak keluar dari jalur dan bahan kimia obat tidak ditambahkan ke dalam jamu. Karena sekarang ini ada bahan
eh, jadi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau yang biasa disebut dengan obat tradisional yang mengandung BKO ya atau bahan kimia obat. Nah, harusnya kan kalau obat tradisional ya obat tradisional aja ya. Semuanya sumbernya dari alam ya, bukan bercampur dengan bahan kimia obat. Ini prinsip dari CDOB. Jadi, prinsip CDOB ini berlaku untuk aspek pengadaan, ya. Jadi, distribusi pada saat pengadaan, kemudian pada saat penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan bahan obat dalam rantai distribusi, dan juga untuk obat donasi, ya. Baku pembanding dan atau untuk obat untuk uji klinis, ya. Semua pelaku bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau distribusi dan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi prinsip CDOB. Misal, dalam prosedur terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi resiko. Jadi harus ada kerjasama antara semua pihak tentunya ya, baik pemerintah, bea cukai, lembaga penegak hukum ya, pihak yang berwenang serta industri farmasi serta fasilitas ya, fasilitas distribusi termasuk sampai dengan pada fasilitas pelayanan ya, fasilitas pelayanan untuk tentunya kita menjamin bahwa kita dapat menyediakan obat ya yang bermutu ya, aman dan tentunya hal ini untuk mencegah peredaran obat palsu ya, obat palsu di masyarakat. Ini dasar hukum tentang distribusi obat ya. Jadi dasar hukum distribusi obat ini mulai dari Undang-Undang Kesehatan, ini masih yang 36 2009. Kalau sekarang Undang-Undang Kesehatan nomor berapa? Ada yang tahu Undang-Undang Kesehatan? Nomor Undang-Undang Kesehatan yang terbaru tahun 2023. ya nomor 17 tahun 2023 ya. Kemudian ini untuk peraturan atau untuk CDOB sendiri itu diatur di peraturan Perkah BPOM nomor 6 tahun 2020 ya tentang perubahan atas Perundangan nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Ini adalah proses distribusi obat sesuai dengan CDOB ya. Jadi ini adalah aspek-aspek dalam CDOB. Ada manajemen mutu, ada organisasi, manajemen dan personalia, ada bangunan dan peralatan, ada operasional, ada inspeksi diri, ada keluhan, obat dan atau bahan obat kembalian yang diduga palsu atau penarikan kembali. Ada transportasi, fasilitas, distribusi berdasarkan kontrak, kemudian ada dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, kemudian ketentuan khusus CCP atau Cold Client Product, jadi produk rantai dingin, ya. Kemudian ada ketentuan khusus untuk distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Ya. Ini adalah aspek dalam CPOB ya. Jadi ada bahan baku obat, ada bahan obat ya, kemudian ada produk rantai dingin yang menjadi apa ya, perhatian khusus ya. Yang pertama, manajemen mutu. Di sini maksud dengan manajemen mutu pada sistem distribusi obat ini untuk bertanggung jawab di di dalamnya untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu, termasuk di dalamnya perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu dalam pencapaian sasaran mutu serta mampu melakukan manajemen risiko melalui manajemen risiko mutu ya. Kemudian untuk organisasi, manajemen dan personalia ya, jadi aspek-aspek CDOB itu ya ada organisasinya berarti harus ada penanggung jawabnya ya. Jadi penanggung jawab sarana distribusi itu siapa? Ya, jadi yang bertanggung jawab mendistribusikan itu siapa? Kemudian ada personil lainnya ya. Jadi selain penanggung jawab tentunya ada personil lainnya.
Kemudian di sini pelatihan dan hygiene. Jadi diharapkan personil atau orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi itu senantiasa mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk tentunya meningkatkan kompetensi dari personil yang bertugas di di dalam tahapan distribusi tersebut. Ya, kemudian hygiene ini tentunya untuk menjaga higienis ya dari proses baik selama distribusi maupun eh, sarana distribusinya. Kemudian ini bangunan dan peralatan ya. Di sini ada eh, yang harus aspek-aspek yang harus diperhatikan atau parameter kritis yang kita harus perhatikan bahwa untuk mendistribusikan tentunya harus ada sarana distribusi itu harus ada bangunan dan fasilitasnya, kemudian suhu dan pengendalian lingkungan. Jadi maksudnya suhu ruang atau suhu selama proses distribusi itu harus kita kendalikan ya. Kemudian ada peralatan ya untuk distribusinya, kemudian ada sistem komputer dan ada kualifikasi dan validasi. Untuk operasional di sini, jadi pada saat kita melakukan distribusi atau proses distribusi, kita harus memperhatikan kualifikasi pemasok. Kualifikasi pemasok itu berarti kualifikasi penyedia. Ya, jadi misalnya kalau kita di Dinas Kesehatan, kalau misalnya Dinas Kesehatan itu kan pesan obatnya melalui prinsipal ya atau melalui PBF ya, pedagang besar farmasi. Atau PBF itu distribusinya dari prinsipal atau dari pabrik ya. Nah, prinsipal itu atau pabrik itu akan mendistribusikan atau mengantarkan obat ke PBF ya, atau PBF atau akan mengantarkan obat ke apotek atau ke rumah sakit atau ke puskesmas itu atau ke dinas kesehatan itu. Tentunya pada saat kita menerima obat yang didistribusikan, yang diantarkan ke kita, kita harus mengetahui atau kita pada saat kita memesan obat, kita harus memperhatikan kualifikasi dari pemasoknya, gitu ya. Artinya di sini kita harus melihat apakah benar PBF ini berizin, ya. Apakah benar obat ini, misalnya kalau dari industri ya atau dari prinsipal, apakah benar obat ini diproduksi atau produsennya adalah ini gitu ya. Kemudian kualifikasi pelanggan ya. Kemudian eh, kalau kualifikasi pelanggan artinya kalau misalnya PBF ya pedagang besar farmasi akan mendistribusikan obatnya ke apotek misalnya ya, maka PBF itu harus melihat kualifikasi juga pelanggannya, kualifikasi apoteknya. Apakah obat yang akan kita distribusikan ke apotek ini, apakah apotek ini memiliki izin atau tidak? Jangan-jangan apoteknya tidak memiliki izin tapi dia pesan obat ya. Jadi kita harus saling cross check ya. Jadi pemesan harus meng-cross check, kemudian sarana distribusi atau penyedia juga harus meng-cross check kualifikasi dari masing-masing ya. Kemudian penerimaan pada saat setelah didistribusikan kan kita yang menerima ya, kemudian setelah diterima disimpan, setelah disimpan kemudian dipisahkan ya, dipisahkan antara misalnya obat sediaan cair, obat sediaan padat gitu ya. Kemudian ada pemusnahan obat juga ya, jika obatnya misalnya yang didistribusikannya sudah tidak layak untuk diterima, maka bisa kita retur atau kita kembalikan ya. Kemudian ada pengambilan, pengiriman, dan juga ada ekspor impor. Ini untuk inspeksi diri di dalam aspek CPOB ya. Ini untuk mengidentifikasi temuan, kemudian dilakukan CAPA. CAPA itu Corrective Action eh, pasca assessment. Jadi untuk mengoreksi hasil temuan, biasanya itu BPOM itu melakukan identifikasi terkait dengan
apakah distribusi obat di sarana pelayanan kesehatan atau di sarana kefarmasian itu sesuai dengan CDOB atau tidak. Kemudian nanti BPOM itu melakukan identifikasi, menceklis misalnya ini pelanggarannya mayor, ini minor, kemudian atau ini perlu observasi. Nah, nanti jika ada temuan itu sarana yang diperiksa sama BPOM itu harus melampirkan capaknya itu ya. Jadi capai ini adalah formulir tindakan koreksi. Jadi misalnya temuan dari BPOM eh, tempat misalnya atau eh, distribusinya tidak berdasarkan surat pesanan. Nah, nanti harus diperbaiki ya, atau harus dikoreksi pada capak tersebut. Kemudian dilakukan secara independen, kemudian inspeksi pada semua aspek CPOB, maaf, CDOB, kemudian dibentuk tim, jangka waktu juga ditetapkan untuk pemenuhan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan tersebut, kemudian pelaksanaannya harus terdokumentasi. Ini keluhan, retur, atau diduga palsu dan recall. Ya, jadi untuk obat-obat yang bisa dikembalikan atau bisa pada saat didistribusikan itu penerima itu bisa melakukan retur ya atau bisa dikembalikan lagi kepada sarana distribusi atau kepada pihak yang mendistribusikan obatnya ya. Sehingga untuk itu kita harus selalu melakukan cek BPOM. Jadi kita harus selalu memastikan nomor registrasinya benar tidak ini gitu ya. Benar nggak obat yang didistribusikan ini adalah obat palsu atau misalnya benar nggak obat ini terregistrasi ya memiliki eh, NIE ya atau NIE nomor registrasi ya nomor registrasi obat. Nomor izin edar NIE itu. Kemudian untuk transportasi, transportasi ini digunakan pada saat kita melakukan proses distribusi ya. Transportasi dan produk dalam transit artinya karena gini, misalnya kalau ada nih PBF ya mau mendistribusikan obatnya kan yang pesan itu obatnya misalnya apoteknya bukan cuma satu, tetapi banyak. Nah, dari PBF-nya kan itu ditransportasikannya atau dikirimnya kan menggunakan mobil box ya. Mobil box sehingga misalnya PBF-nya ada di Bandung misalnya ya. Dari Bandungnya misalnya dia berangkatnya malam atau sore. Nah, untuk dia mendistribusikan misalnya ke Pangandaran, itu kan butuh waktu jauh tuh ya. Jadi dia ada waktu transit dulu. Nah, kita harus juga tetap memperhatikan dan memastikan bahwa obat yang akan didistribusikan itu ya, itu terjamin aman ya dan mutunya tidak berubah. Kemudian obat dalam pengiriman ya, kemudian kontainer dan pengemas serta pelabelan ya. Kemudian transportasi obat kondisi khusus. Kondisi khusus itu contohnya obat-obat CCP atau obat-obat yang eh, obat-obat vaksin ya yang harus disimpan di refrigerator atau yang harus disimpan di cool box, maka pada saat transportasi juga itu pada saat didistribusikan di mobil boxnya itu harus ada cool box gitu ya untuk menjamin bahwa suhu distribusi selama proses distribusi itu tetap terjaga ya. Jangan sampai misalnya kita pesan supositoria misalnya ya akan mendistribusikan supositoria dari Bandung misalnya panas di dalam mobil kontainernya sampai di apotek misalnya udah nggak berbentuk supositoriah lagi ya karena sudah meleleh ya jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kendaraan dan peralatan juga harus kita perhatikan dalam proses transportasi serta kontrol suhu selama transportasi ya. Ini fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, ada pemberi kontrak, penerima kontrak, dan ada kontrak. Ini yang harus
perhatikan. Dan untuk dokumentasinya ini tertulis jelas dan rinci, ruang lingkup dan personil, pengendalian dokumen, penyimpanan, mudah tertelusur, kaji ulang, dan informasi yang tercantum di dalam semua dokumen ya. Itu harus didokumentasikan. Sekarang distribusi obat di Dinas Kesehatan ya. Jadi Dinas Kesehatan itu akan mendistribusikan obatnya ke puskesmas dan atau ke rumah sakit ya. Jadi bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Ada obat yang didistribusikan secara rutin, ada obat yang didistribusikan secara non-rutin. Obat yang didistribusikan secara rutin itu adalah obat-obat untuk pelayanan kesehatan dasar atau obat-obat PKD ya. Kemudian kalau obat-obat yang didistribusikan dari Dinas Kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit yang non-rutin itu adalah obat-obat program ya. Obat-obat program itu contohnya obat program TB misalnya ya, TBC. Nah, itu didistribusikannya itu tidak kalau rutin itu artinya dia frekuensinya sama atau misalnya intervalnya sama. Jadi gini, tiap bulan ya, kalau rutin itu tiap bulan. Tetapi kalau non rutin itu tidak tiap bulan atau tidak terjadwal ya, tidak terjadwal. Contohnya tadi misalnya obat-obat program, misalnya obat program TB atau obat program KIA ya, misalnya atau obat program eh, apa untuk tablet tambah darah untuk kesehatan masyarakat atau misalnya obat program vitamin A. Vitamin A itu kan didistribusikan dari Dinas Kesehatan ke puskesmas itu hanya di bulan-bulan tertentu, biasanya bulan Februari dan bulan Agustus karena itu ada bulan penimbangan gitu ya. Jadi dia tidak tiap bulan. Kalau obat rutin itu, distribusi rutin itu didistribusikannya tiap bulan dan itu adalah untuk obat-obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, ada juga distribusi yang tidak rutin itu adalah distribusi pada saat terjadi KLB ya atau kejadian luar biasa gitu ya. Itu adalah distribusi non rutin ya. Kemudian atau distribusi yang non rutin ini adalah distribusi obat donasi ya. Misalnya obat donasi ini didistribusikannya misalnya gini. Ada misalnya eh, kegiatan misalnya kegiatan bakti sosial yang memerlukan obat Alkes dan BMHP misalnya ya. Kemudian misalnya bakti sosialnya itu dilaksanakan oleh misalnya dilaksanakan oleh eh, TNI AD misalnya ya dalam rangka atau dalam rangka hari ulang tahun TNI AD kemudian mereka minta bantuan Alkes, obat dan BMHP ke Dinas Kesehatan. Maka Dinas Kesehatan akan memberikan obat tersebut atau mendistribusikan obat tersebut ke pemohon, tetapi kan dia tidak tiap bulan, tetapi hanya pada saat kegiatan itu saja. Itu disebutnya dengan obat donasi. Jadi yang disumbangkan ya. Jadi obat donasi itu adalah termasuk ke dalam sistem distribusi non rutin ya. Kemudian untuk distribusi obat rutin ya, distribusi rutin untuk obat PKD ini di Dinas Kesehatan itu berdasarkan pendistribusiannya itu berdasarkan LPLPO ya. LPLPO itu adalah laporan permintaan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat ya. Jadi LPLPO adalah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Jadi puskesmas meminta obat ke Dinas Kesehatan itu harus membawa LPLPO ya. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat ya. Nah, di dalam LPLPO itu ada jumlah pemakaian, ya. Kemudian ada
sisa stok, ya, kemudian ada jumlah permintaan. Nanti Dinas Kesehatan akan memberikan obat ke puskesmas berdasarkan LPLPO tersebut. Jadi Dinas Kesehatan akan melihat, oh dia mintanya segini, ya. Kemarin pemakaian rata-rata per bulannya segini, ya. Kemudian, oh dia masih ada sisa stok segini. Misalnya, puskesmas itu mintanya, misalnya pemakaian rata-rata per bulannya itu adalah 100 misalnya ya, 100 tablet misalnya. Nah, tetapi misalnya ada sisa ya, ada sisa itu misalnya stok akhirnya masih ada sisa 200 tablet. Nah, puskesmas misalnya minta itu 1.200 tablet. Maka Dinas Kesehatan akan memberikan atau akan mendistribusikan obat ke puskesmas tersebut itu tidak 1.200 tetapi hanya 1.000 tablet saja gitu ya, 1.000 tablet saja karena kan ada stok akhir ya, masih ada sisa stok di puskesmas gitu. Begitupun untuk obat program. Kalau obat program ini bedanya, kalau obat program dengan obat PKD itu pendistribusiannya, kalau obat PKD berdasarkan pemakaian dan stok akhir ya yang ada di puskesmas. Kalau untuk obat program itu berdasarkan sasaran. Ya, jadi misalnya gini, yang bayi atau anak yang akan mendapat vitamin A itu berapa banyak ya. Jadi kalau obat program itu distribusinya berdasarkan jumlah sasaran ya. Jumlah sasaran, kalau obat PKD untuk pelayanan kesehatan dasar itu berdasarkan pemakaian ya. Gitu. Puskesmas itu akan mendistribusikan obatnya ke puskesmas pembantu, puskesmas keliling, kemudian ke bidan desa, dan ke kalau di puskesmasnya itu ada rawat inap gitu ya. Nah, puskesmasnya itu akan mendistribusikan obat-obatnya ke misalnya ruang IGD ya, kemudian ke poli gigi misalnya ya, obat Alkes dan BMHP biasanya ya. Kalau ke poli tindakan, ke ruang tindakan itu kan distribusinya dari puskesmas ke masing-masing unit atau ke masing-masing poli itu ya. Kemudian yang harus diperhatikan untuk pendistribusian itu adalah tadi pemakaian rata-rata, kemudian sisa stok, pola penyakit, dan tentunya jumlah kunjungan ya. Ini distribusi obat, ada administrasi, penyiapan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan ya. Ini contoh kendaraan distribusi di UPTD Farmasi Kabupaten Pangandaran ya. Jadi ini menggunakan mobil box seperti ini ya. Untuk administrasi, yang pertama pemrosesan atau permintaan obat berdasarkan LPLPO untuk obat rutin dan atau nota dinas untuk obat program melalui aplikasi ya. Kemudian pencetakan SBBK. SBBK itu surat bukti barang keluar ya. SBBK adalah surat bukti barang keluar. Jadi, pada saat puskesmas mau meminta obat ke Dinas Kesehatan, puskesmas membawa LPLPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Kemudian nanti Dinas Kesehatan akan memberikan obatnya ya, akan memberikan obatnya ke puskesmas berdasarkan data LPLPO tersebut ya. Data LPLPO tersebut. Dinas akan memberikan obat ke puskesmas itu dilengkapi dengan SBBK. Surat bukti barang keluar. SBBK itu surat bukti barang keluar artinya barang yang obat yang diberikan itu kan barang dari Dinas Kesehatan dikeluarkan untuk puskesmas. Ya, jadi pada saat penyerahan atau pendistribusian obat dari Dinas Kesehatan ke puskesmas itu melampirkan dokumen SBBK, surat bukti barang keluar. Kalau di PBF itu bentuknya faktur.
Nah, kalau di Dinas Kesehatan itu bentuknya SBBK, ya, nama dokumennya. Selanjutnya, setelah membuat SBBK, kemudian Dinas Kesehatan akan UPTD Farmasi Dinas Kesehatan akan menyiapkan obat, alkes, dan BMHP yang sesuai dengan data yang ada di SBBK. Ya. Selanjutnya didistribusikan ya ke puskesmas. Jadi Dinas Kesehatan kemudian akan mendistribusikan obatnya ke puskesmas. Ada misalnya dinas harusnya memang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan, tetapi ada beberapa kabupaten kota yang karena keterbatasan anggarannya sehingga didistribusikannya itu bukan menggunakan kendaraan distribusi seperti ini, tetapi diambil oleh puskesmas misalnya menggunakan ambulans gitu ya. Padahal seharusnya jangan karena kan di dalam ambulans itu tidak bisa menjamin atau tidak bisa menjaga misalnya kalau dia akan mendistribusikan vaksin gimana ya. Misalnya takutnya kan di dalam ambulans itu tidak ada cool box gitu ya. Sehingga nanti suhu selama distribusinya itu akan mempengaruhi mutu dari obat yang didistribusikan. Kemudian pencatatan dan pelaporan, ini ada beberapa aplikasi pencatatan dan pelaporan di Dinas Kesehatan, ada e-farmasi, kemudian ada Smile. Smile itu untuk melaporkan pencatatan pelaporan vaksin. Jadi kalau vaksin sudah didistribusikan dari Dinas Kesehatan ke puskesmas itu dilaporkan di aplikasi Smile itu ya. Kemudian ada SITB untuk obat program TB ya, Sistem Informasi Tuberkulosis ya. Kemudian ada SIHA ya. Kemudian ada SIPNAP. SIPNAP ini adalah Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika ya. Serta dilengkapi juga kartu stok ya. Jadi di saat misalnya kan kartu stok itu kan ada pada saat penyimpanan ya. Jadi pada saat penyimpanan kan ada kartu stok obat di masing-masing setiap jenis obat. Nah, pada saat akan didistribusikan, akan mendistribusikan itu kan akan pasti mengurangi stok ya dan itu harus dicatat di kartu stok. Selanjutnya ini pendistribusian vaksin atau pengiriman vaksin ya. Pengiriman vaksin harus berdasarkan VVM atau vaksin vial monitor ya. VVM ini vaksin vial monitor, kemudian first expire first out artinya yang akan kita distribusikan terlebih dahulu adalah obat mau mendekati expire. Dan FIFO artinya first in first out. Jadi obat yang akan kita distribusikan dulu itu adalah obat yang pertama masuk ya. Kemudian setiap pengeluaran harus dicatat pada aplikasi Smile dan kartu stok karena CCP ini atau Cold Client Product ini atau produk rantai dingin ini adalah bentuknya vaksin ya. Maka kita harus melakukan pelaporan di aplikasi Smile ya. Kemudian disertai dengan dokumen pengiriman ya seperti packing slip, kemudian ada FAR ya. Kemudian menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi dan memenuhi standar pengiriman ya. Artinya sudah tervalidasi di sini artinya kontainer ini sudah terjamin dapat mempertahankan suhu selama proses distribusi. Ya, jadi artinya suhunya tidak berubah ya. Oke. Ini untuk yang dinas dan puskesmas. Saya lanjut untuk yang rumah sakit ya. Karena proses distribusi obat di rumah sakit itu berbeda dengan di dinas. Karena kalau rumah sakit dia tidak mendistribusikan obatnya ke kan kalau dinas itu mendistribusikan obatnya ke sarana pelayanan ya atau misalnya PBF ke apotek ya. Tetapi kalau rumah sakit kan langsung ke pasien ya atau karena rumah sakit, puskesmas itu adalah sarana pelayanan. Rumah sakit, puskesmas, apotek itu sarana pelayanan.
Oke, ini sudah saya share ya di add linknya farmasi rumah sakit ya, tapi saya akan jelaskan sekarang ya. Oke, ini tujuan penerapan sistem distribusi obat di rumah sakit ya. Apapun itu karena selalu yang kita harus pastikan bahwa kita harus menjamin mutu dari obat yang kita distribusikan ya. Tetapi kalau di rumah sakit, karena di rumah sakit itu distribusi obatnya langsung kepada pasien ya, maka kita harus menjamin bahwa kita harus memberikan obat atau mendistribusikan obat tersebut kepada pasien yang tepat ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa obat yang kita distribusikannya itu benar tepat untuk pasien tersebut. Kemudian tepat jadwal pemberiannya, tepat pemberiannya, serta informasi yang kita berikan pada saat kita memberikan obat atau mendistribusikan obat kepada pasien ya. Ini sistem transport obat dari instalasi farmasi rumah sakit ke pasien harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, produk obat harus terlindungi dari kerusakan dan pencurian selama proses transportasi. Kemudian sistem transport tidak merusak dan memperlambat penyampaian obat ke pasien. Kemudian dalam sistem transport, pengecekan obat dilakukan sebelum obat dibawa dari instalasi farmasi rumah sakit. Diperiksa dulu, jadi kan kalau instalasi farmasi rumah sakit itu nanti dia akan mendistribusikan obatnya ke depo-depo. Misalnya depo rawat inap, depo rawat jalan, kemudian di depo IGD gitu ya. Jadi akan mendistribusikan ke depo-depo. Dan ada juga misalnya kalau di rawat jalan itu berarti kan langsung dari instalasi farmasi ke rumah sakit. Maaf, ke pasien. Kemudian eh, periksa kecocokan jenis obat dan kuantitasnya dengan resep. Kemudian lakukan pemeriksaan ulang saat obat tiba dan diterima di unit perawat. Dan prosedur dari IFRS ke daerah pasien harus terdokumentasi ya. Ini persyaratan sistem distribusi obat di rumah sakit. Yang pertama, ketersediaan obat harus terpelihara, mutu dan kondisi obat tetap baik, kemudian kesalahan obat minimal dan memberi keamanan maksimal pada pasien. Obat rusak dan kadaluarsa itu harus diminimalisir, efisien dalam penggunaan sistem distribusi. Jadi kita bisa memilih apakah akan menggunakan sistem distribusi yang bagaimana ya. Kemudian pencurian atau kehilangan obat harus diminimalisir, adanya interaksi profesional atau IPC, interprofesional kolaborasi antara dokter, petugas farmasi, penderita dan perawat. Kemudian kita harus meminimalisir pemborosan atau penyalahgunaan obat. Kemudian kita harus bisa dapat melakukan pengendalian harga obat dan peningkatan penggunaan obat yang rasional tentunya ya. Pembagian sistem distribusi obat di rumah sakit ini ada berdasarkan tidak ada atau tidaknya satelit farmasi ya. Kalau sistem distribusi sentralisasi berarti distribusinya terpusat di instalasi farmasi. Jadi tidak ada depo-depo. Jadi dia obatnya langsung didistribusikannya kepada pasien ya, atau misalnya langsung didistribusikannya ke misalnya ruang perawatan gitu. Nanti disimpan obatnya di nurse station ya. Kemudian desentralisasi ini ada di depo farmasi di ruang pelayanan. Jadi kalau desentralisasi ini berarti obat dari instalasi farmasi itu akan didistribusikan dulu ke depo-depo ya atau ke unit-unit ya. Kemudian berdasarkan penghantaran ke pasien, ini ya sistem distribusi obat di rumah sakit ada floor stock system. Artinya sistem persediaan lengkap di ruangan. Biasanya obatnya ada di nurse station ya.
Kemudian sistem resep perorangan atau individual prescribing, ada UDD atau unit dose dispensing, artinya sistem unit dose atau persatuan per satu kali minum, ya. Kemudian ada sistem kombinasi, ya. Jadi kombinasi antara UDD dan individual prescribing, ya. Kemudian atau ada kombinasi dari floor stock dan UDD gitu ya, atau floor stock dengan IP ya, individual prescribing. Sistem distribusi obat sentralisasi ini artinya sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu hanya ada obat di instalasi farmasi, tidak ada obat di tempat lain, ya. Kemudian pada sentralisasi, seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai baik untuk kebutuhan individu maupun untuk kebutuhan barang dasar ruangan atau untuk kebutuhan persediaan di ruangan itu semuanya disuplai langsung dari pusat, artinya disuplai langsung dari instalasi farmasi, ya. Kemudian untuk resep orisinil oleh perawat dikirim ke instalasi farmasi, kemudian resep itu akan diproses sesuai dengan kaidah cara dispensing yang baik dan obat disiapkan untuk didistribusikan kepada pasien tertentu. Jadi untuk yang pasien rawat inap, kalau dia sentralisasi, nanti si resepnya itu akan dibawa oleh perawat ke instalasi farmasi. Nanti instalasi farmasi akan menyiapkan obatnya dan akan langsung diserahkan kepada pasien. Jadi tidak ada disimpan di nurse station. Ya. Selanjutnya, ini kelebihan dan kelemahan sistem distribusi obat sentralisasi. Kalau yang sentralisasi, kelebihannya semua resep dikaji langsung oleh apoteker yang juga dapat memberikan informasi kepada perawat berkaitan dengan obat pasien, kemudian memberi kesempatan interaksi profesional kolaborasi antara apoteker, petugas farmasi, dokter, perawat, dan pasien, kemudian memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan dan mempermudah penagihan biaya pasien karena satu pintu, ya. Kemudian kalau kelemahannya terjadinya delay time atau waktu tunggunya menjadi lama, ya, karena proses penyiapannya semuanya tersentral di satu instalasi farmasi, ya. Kemudian jumlah kebutuhan tentunya membutuhkan jumlah personil yang lebih banyak gitu ya. Kemudian farmasisnya kurang dapat melihat data riwayat pasien dengan cepat karena biasanya banyak jadi numpuk gitu ya, dan sedangkan pelayanan harus cepat sehingga akan kurang korektif ya. Kemudian terjadinya kesalahan obat ya. Kemungkinan terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan komunikasi. Selanjutnya untuk yang sistem distribusi obat desentralisasi, ini adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan tadi. Jadi memiliki depo-depo ya. Cabang ini dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan farmasi, tetapi dilayani oleh petugas yang ada di depo-depo. Kemudian instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap aktivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi, ya. Ini kelebihan dan kelemahan sistem distribusi obat desentralisasi. Pertama, kelebihannya obat dapat segera tersedia untuk diberikan kepada pasien. Jadi tidak menumpuk lama karena dia kan terbagi-bagi. Misalnya obat untuk depo atau satelit farmasi, misalnya ruang atau di ruang teratai misalnya gitu ya, atau di ruang melati gitu ya.
Jadi kan hanya pasien-pasien atau hanya resep-resep yang dari ruangan tersebut ya yang harus disiapkan sehingga obatnya lebih cepat didapatkan oleh pasien. Kemudian pengendalian obat dan akuntabilitas semuanya baik karena sedikit yang dikelolanya. Apoteker dapat berkomunikasi langsung dengan dokter dan perawat, kemudian sistem distribusi obat berorientasi pasien sangat berpeluang diterapkan untuk penyerahan obat kepada pasien melalui perawat. Apoteker dapat mengkaji kartu pengobatan pasien dan dapat berbicara dengan pasien secara efisien. Informasi obat dari apoteker segera tersedia bagi dokter dan perawat, serta waktu kerja perawat dalam distribusi dan penyiapan obat untuk digunakan pasiennya berkurang karena semuanya disiapkan oleh orang farmasi, ya. Kelemahannya, semua apoteker klinis harus tersedia atau harus cakap dan tersedia di masing-masing depo, ya. Kemudian eh, pengendalian dan inventarisir obat dalam instalasi farmasi keseluruhan lebih sulit karena lokasi IFRS cabang yang banyak untuk obat yang sama. Misalnya amoxilin itu ada di depo farmasi A, ada di depo farmasi B, ada di depo farmasi C, ya sehingga akan lebih sulit ya untuk instalasi farmasi dalam melakukan inventarisir. Kemudian lebih banyak alat yang diperlukan, misalnya harus banyak lemari. Jadi kan harusnya masing-masing depo itu harus ada rak gitu ya. Kalau misalnya sentralisasi hanya di instalasi farmasi aja, berarti kan misalnya raknya cuma satu gitu ya, misal gitu ya. Tetapi kalau misalnya sistem desentralisasi, misalnya ada 5 depo, masing-masing depo kan berarti harus ada rak minimal satu misalnya gitu ya. Alat racik pun seperti itu ya. Kemudian jumlah dan keakuratan pasien menyebabkan beban kerja, distribusi obat dapat melebihi kapasitas ruangan dan personal dalam unit IFRS desentralisasi yang kecil ya. Selanjutnya ini adalah sistem distribusi obat ke pasien ya. Yang pertama ada SDO atau sistem distribusi obat floor stock ya. Floor stock ini artinya di dalam sistem ini obat disimpan di ruang perawatan atau di nurse station ya dalam jumlah yang terbatas dan jenis obat tertentu saja terutama obat-obat yang bersifat obat emergensi ya. Meskipun demikian, persediaan obat dirawat di ruang perawatan ya disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Jadi di nurse station itu obat hanya transit saja, ya, hanya disimpan aja. Tapi semuanya disiapkan oleh instalasi farmasi. Kemudian pada saat tidak ada petugas farmasi yang mengelola, misalnya pada shift malam, maka distribusi obat dapat didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan untuk mengendalikan pengendalian stok di ruangan. Perlu komunikasi antara petugas farmasi dan penanggung jawab ruangan, PJ ya, penanggung jawab ruangan nurse station, melalui proses serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi pada jam kerja. Ini kelebihan dan kelemahan sistem floor stock. Kelebihannya obat yang diperlukan segera tersedia bagi penderita, kemudian pengembalian obat yang tidak terpakai ke IFRS dapat diminimalisir, penyalinan kembali order obat dapat diminimalisir, dan jumlah personil IFRS yang diperlukan lebih sedikit, ya, lebih efisien. Kelemahannya, potensi kesalahan meningkat karena order obat tidak di-screening oleh apoteker, ya. Kemudian penyiapan dan pemberian obat dilakukan oleh perawat saja ya sehingga tidak ada double check ya.
Kemudian potensi pengendalian persediaan dan mutu yang kurang diperhatikan oleh perawat. Karena kan perawat kan sudah merawat gitu ya. Kemudian kalau misalnya ditambah bebannya dengan melakukan double check obat kan itu tentunya sangat menambah beban kerjanya gitu ya. Kemudian banyaknya obat yang rusak dapat menyebabkan kerugian, adanya resiko bahaya karena kerusakan obat, misalnya disimpan di nurse station, kemudian penyimpanannya bisa aja tidak sesuai gitu ya, tentunya akan menyebabkan terjadinya kerusakan obat atau pencurian malah ya. Kemudian perawat memiliki tugas ganda ya, sehingga tentunya ini yang menjadi yang harusnya perawat itu fokus merawat pasien, dia jadi memiliki tugas ganda untuk memberikan obatnya kepada pasien yang harusnya itu dilakukan oleh tenaga farmasi ya. Ini adalah alur sistem distribusi obat dengan sistem floor stock ya. Jadi di sini kalau yang sistem floor stock ini kan berarti obat tersedia di ruang atau di nurse station ya. Nah, kalau obat tersedia di nurse station kan tentunya obatnya berdasarkan resep dokter, ya. Resep dokter, kemudian dokter melakukan peresepan itu ada misalnya intervensi dari perawat, kemudian kalau persediaan di ruangan itu kemudian ada pengendalinya perawat karena disimpannya di nurse station dan penyimpanannya oleh perawat, ya. Nah, jadi IFRS ya akan menyiapkan obat untuk disimpan di ruangan. Nanti perawat yang akan memberikan obatnya kepada pasien. Ya, jadi bukan orang farmasi yang langsung memberikan obatnya kepada pasien. Ini adalah distribusi obat emergensi. Ini adalah paket dasar emergensi anak ya. Nanti boleh dilihat ya. Jadi ini kalau kemarin penyimpanan kita sudah belajar Haig Eller misalnya ya, Haig Eller. Nah, di sini ada LASA juga. Nah, untuk Haig Eller kan itu harus diberi pemisah atau label warna merah ya, harus beri tanda warna merah. Nah, kalaupun dia di troli emergency itu harus ada tandanya seperti ini ya. Selanjutnya sistem resep perorangan ya atau individual prescribing. Sistem resep perorangan adalah sistem pendistribusian sediaan farmasi, Alkes dan BMHP berdasarkan resep perorangan ya atau resep pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Dalam sistem ini, semua obat yang diperlukan disiapkan oleh instalasi farmasi berdasarkan resep dokter untuk masing-masing pasien. Jadi, langsung disiapkan untuk masing-masing pasien dan langsung diserahkan kepada pasien. Ya. Pada sentralisasi, semua resep di seluruh rumah sakit disiapkan terpusat pada satu tempat pelayanan. Sistem ini lebih sesuai diterapkan untuk rumah sakit kecil ya, untuk individual prescribing dan tidak sesuai bila diterapkan pada rumah sakit yang besar atau yang memiliki jarak antara tempat perawatan atau tempat tunggu pasien dengan misalnya instalasi farmasi yang berjauhan ya. Kemudian rumah sakit besar lebih cocok menggunakan desentralisasi dengan menyediakan satelit-satelit farmasi khususnya untuk pasien rawat inap. Jadi berarti kalau ruang rawat inap itu lebih tepatnya menggunakan sistem floor stock ya kalau untuk pasien-pasien rawat inap. Tetapi kalau pasien rawat jalan itu lebih tepatnya menggunakan sistem individual prescribing ya. Ini kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya semua resep dan atau pesanan obat individual dapat di-screening oleh apoteker, ada kesempatan berinteraksi antara apoteker dengan pasien ya, jadi karena langsung menyerahkan
memungkinkan pengendalian yang lebih dekat terhadap perbekalan farmasi yang dikelola karena ruang lingkupnya kecil ya kalau di depo. Kemudian proses penagihan biaya obat menjadi lebih mudah. Kelemahannya berpotensi terlambatnya sediaan obat sampai ke ruang penderita, terutama bila pelayanannya secara sentralisasi ya, karena kalau sentralisasi kan berarti saat semuanya nyatu di instalasi farmasi. Jumlah kebutuhan personil IFRS meningkat, kemudian menyita waktu perawat ya untuk menyiapkan obat setiap pasien pada saat akan dikonsumsi dan berpotensi terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada saat penyiapan konsumsi. Jadi kan penyiapan konsumsi itu bisa jadi misalnya kalau kita menggunakan individual prescribing berarti kan kita ngasih langsung satu satu resep ya. Jadi misalnya gini, di dalam resepnya itu ada misalnya resep paracetamol 3 kali 1 tablet, resep amoxicillin 3 kali 1 tablet. Nah itu nanti kita kasih dua obat ya yang kita sudah kasih etiketnya, beri etiketnya. Nah, nanti kan untuk yang minumnya kan itu pasien langsung yang minumnya. Ya, kita hanya memberikan informasi 1 kali. Berbeda dengan ODD atau UDD. One daily dosis. Kalau one daily dosis itu per hari. Misalnya sehari dia 3 kali minum. Berarti kita siapkan pagi, siang, sama malam. Tetapi kalau UDD itu unit dose dispensing artinya kita akan menyiapkan setiap kali minum saja. Ini untuk alur distribusi peresepan individual prescribing ya. Jadi dari dokter ke penderita ya, kemudian nanti penderita akan membawanya ke instalasi farmasi untuk disiapkan obatnya dan untuk diberikan kepada pasien tersebut ya. Ini adalah contoh ini adalah contoh distribusi obat ya. Ini contoh distribusi obat individual prescribing. Ya, jadi satu pasien dia mendapatkan beberapa jenis obat dan langsung diberikan semuanya. Ya, ini adalah pasien untuk dirawat jalan. Selanjutnya UDD atau Unit Dose Dispensing. Sistem Unit Dose Dispensing adalah sistem pendistribusian obat, Alkes dan BMHP untuk pasien rawat inap berdasarkan resep perorangan namun disiapkan dalam unit tunggal atau ganda. Ya, artinya disiapkan dalam unit tunggal atau ganda jadi di one unit dose dispensing. Jadi gini, disetiapkan per kali minum ya. Misalnya paracetamol tadi 3 kali 1 tablet, amoxicillin 3 kali 1 tablet. Nah, kalau eh, UDD ini ya, jadi nanti yang kita siapkan pagi kita siapkan paracetamol 1 tablet, amoxicillin 1 tablet. Kalau ODD one daily dose ya, one daily dose itu paracetamol kita siapkan 3 tablet, amoxicillin kita siapkan 3 tablet. Artinya untuk pemakaian sehari ya. Pada sistem ini, obat didispensing dalam bentuk siap konsumsi dan umumnya disiapkan tidak lebih dari 24 jam persediaan. Kemudian pelayanan obat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi atau kombinasi. Kemudian pada sistem kombinasi sentralisasi dan desentralisasi biasanya dosis obat dan dosis keadaan darurat dilayani cabang IFRS atau oleh satelit. Kemudian sistem distribusi obat UDD sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap karena penelitian menunjukkan bahwa sistem UDD memiliki tingkat kesalahan pemberian obat yang rendah dibandingkan dengan floor stock atau individual prescribing. Ya, jadi UDD ini memang yang paling tepat untuk pasien rawat inap.
Ini keuntungan sistem UDD, pasien menerima pelayanan farmasi 24 jam sehari, perawat tidak menyerahkan obat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, ya, tidak terjadi duplikasi permintaan, menghindari kerugian obat yang tidak terbayar oleh pasien dan menghindari pencurian dan pemborosan obat. Ini adalah alur sistem distribusi UDD, ya. Ini contoh UDD. Ya. Jadi ini ada untuk pagi, siang, sore. Ya, jadi nih di sini pagi pasien akan minum obat ini. Siang pasien akan minum obat ini. Ya, sore pasien akan minum obat ini. Ini adalah contoh sistem distribusi obat UDD, ya, per unit dos. Artinya per tiap kali mau minum. Jadi udah disiapkan. Ini dia mau minum ini pagi. Nah, kalau semuanya kita serahkan ke pasien, ini kan untuk pemakaian sehari. Namanya ODD, bukan UDD. One daily dosis. Jadi untuk pemakaian sehari. Sistem kombinasi ini bisa sistem kombinasi antara floor stock dengan IP atau individual prescribing atau kombinasi antara individual prescribing dengan unit dose. Kemudian ada sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock dengan kombinasi dengan unit dose, ya. Untuk sistem kombinasi persediaan lengkap di ruangan dan resep perorangan, ini sistem kombinasi ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu adanya kajian atau screening resep oleh apoteker, kemudian interaksi profesional antara apoteker, perawat, pasien, ya. Kemudian obat yang diperlukan bisa cepat disiapkan sehingga bisa cepat sampai ke tangan pasien. Sistem ini juga dapat mengurangi beban IFRS. Kemudian meskipun demikian ada potensi keterlambatan sampai ke pasien khususnya untuk obat-obat yang tidak tersedia di ruangan. Jadi harus misalnya ngambil ke instalasi farmasi dulu gitu, ya. Demikian halnya tetap ada potensi kesalahan obat terutama untuk obat-obat yang floor stock, ya. Ini adalah alur sistem kombinasi floor stock dan individual prescribing, ya. Pada setiap sistem distribusi yang diterapkan, sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang didistribusikan harus memenuhi syarat mutu, ya. Selain tidak memenuhi syarat mutu secara fisik dan mikrobiologi, sediaan farmasi juga tidak boleh didistribusikan bila telah kadaluarsah atau telah dicabut izin edarnya. Sediaan farmasi tersebut perlu dilakukan pemusnahan dan bila memungkinkan dapat dikembalikan kepada supplier atau kepada distributor, ya. Jadi kalau rumah sakit kembalikan ke PBF, ya. Sediaan farmasi yang izin edarnya dicabut dapat dilakukan penarikan oleh BPOM atau mandatory recall atau oleh pemilik izin edar atau voluntary recall, ya, dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM tentunya. Bila akan melakukan pemusnahan, maka perlu disertai dengan daftar sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang akan dimusnahkan dan disiapkan pada atau dibuatkan berita acara pemusnahannya. Ini untuk mencegah terjadi kerusakan sediaan farmasi, maka perlu dilakukan pengendalian, ya. Pengendalian sediaan farmasi tentunya bertujuan agar penggunaan obat sesuai dengan daftar formularium rumah sakit atau daftar Fornas untuk di puskesmas dan di dinas kesehatan, ya. Ini beberapa cara pengendalian sediaan farmasi di rumah sakit. Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau yang slow moving, ya. Kemudian melakukan evaluasi persediaan obat yang tidak digunakan atau yang dead stock, jadi yang numpuk tetap dia obatnya tidak pernah digunakan, ya. Stock of name dilakukan secara periodik dan berkala. Misalnya minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, bagusnya mah sebulan sekali, ya. Kalau bagusnya mah, tetapi
karena pekerjaan farmasi itu sungguh luar biasa padatnya sehingga biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dilakukan stock of name. Oke, itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada yang mau didiskusikan untuk perkuliahan hari ini, minggu ini, saya rasa untuk distribusi farmasi cukup. Nanti materinya saya akan share di Edlink. Jadi saya akan share 2 PPT nanti di Edlink. Nanti untuk dipelajari kembali ya, dipelajari kembali. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu.